Kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kami buka hati kami Tuhan, pikiran kami, agar disiram dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kita buka bersama Alkitab kita Daniel 1 ayat 8 dan 9. Saya hanya memilih 2 ayat. Daniel 1 ayat 8 dan 9. Nanti ceritanya berkesinambungan, tapi saya memilih ayat yang inti, ayat 8 dan 9. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Baik, demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, cerita Daniel ini adalah cerita yang sangat populer di kalangan anak sekolah minggu dan juga di kalangan orang-orang Kristen. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Daniel di dalam tekanan, ya, dia sebagai buangan di tanah Babel. Dan dia diambil supaya dimanfaatkan oleh Raja Nebukadnezar karena kecerdasannya, kepintarannya, bahkan katanya sebagai orang yang tidak bercacat celah. Jadi Daniel adalah seorang yang unggul, yang dipilih dari tengah-tengah pemuda-pemuda yang ada kepada bangsa Israel. Jadi keunggulan dan kesalehan yang dimiliki oleh Daniel ini membuat dia menjadi orang yang terpilih termasuk 3 temannya, ya, 3 temannya yang bersama-sama dengan Daniel pada waktu itu di istana raja. Jadi mereka tinggal di istana raja. Walaupun demikian, mereka di tengah-tengah istana raja yang penuh dengan kemewahan, hidup yang berkelimpahan, yang selalu dilayani, ya, pokoknya hidup mereka terjamin di dalam istana kerajaan Nebukadnezar. Tetapi kita tahu bersama bahwa di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan, tetapi mereka menyembah para dewa-dewa. Dan di situ Daniel melihat, mengamati dan menganalisis segala sesuatu bahwa semuanya itu bertentangan dengan iman percaya dia kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang mereka makan dan minum, dia melihatnya bahwa semuanya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa hal yang tidak harus Daniel ikutin adat istiadat pada istana tersebut. Jadi makanya Daniel berketetapan mengambil atau memilih untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga pada saat Daniel memilih untuk mengambil keputusan untuk dia tidak makan dari makanan raja supaya dia tidak menajiskan diri. Jadi makanan-makanan raja itu pasti ada sesuatunya, ya. Jadi sebelum mereka makan mungkin dipersembahkan dulu kepada para dewa-dewa, gitu ya. Didoakan dulu kepada dia. Jadi si Daniel tidak mau ikut di dalamnya, tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang mewah yang diberikan oleh bagian istana tersebut atau makanan-makanan raja yang akan dijamu atau dimakan oleh para raja-raja yang ada, atau para raja dan pegawai-pegawai istana yang ada, atau petinggi-petinggi istana yang ada di istana Nebukadnezar. Tetapi Daniel memilih untuk tetap menjaga kekudusan hidupnya sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Kita saat ini, kalau saya terus terang dari kemarin udah agak gelisah untuk hari ini. Karena terus terang Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu
paling gelisah kalau dekat-dekat dengan ibadah. Karena apa? Pasti kita berpikir, ada nggak ya yang bisa datang besok gitu kan? Berapa orang ya yang bisa datang? Kita pasti berpikir seperti itu. Tetapi terus terang sampai hari ini kami agak gelisah gitu ya. Jadi belum ada juga yang datang dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir itu adalah pilihan-pilihan Tuhan. Misalnya Oma Damaria ya, Oma Nela dan semua kita yang hadir pada hari ini memilih untuk datang di tempat ini bukan hal yang mudah ya. Memilih untuk datang bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan bukan hal yang mudah. Masih ada pilihan lain yang menyenangkan kedagingan kita. Masih ada pilihan lain yang menyenangkan keinginan nafsu kita gitu ya. Yang mungkin kita pilih untuk tidur atau pergi jalan-jalan dan sebagainya, berkunjung ke keluarga dan sebagainya. Tetapi ketika kita memilih hal yang tepat untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam tempat peribadatan di tempat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu adalah keputusan yang tepat yang seperti yang dilakukan oleh Daniel. Mungkin kita pikir hal yang sederhana untuk memutuskan beribadah apa tidak. Saya beribadah di hari ini di mana, atau saya mau di mana hari ini. Dan itu adalah keputusan yang sangat sederhana. Mungkin kita pikir ketika kita memilih untuk tinggal diam di rumah, kita pikir hal yang sederhana, hal yang biasa, tidak terlalu penting. Ya, kalau bagi kita yang berpikir menganggap segala sesuatu itu tidak terlalu dipedulikan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Daniel, walaupun dia melihat segala sesuatu yang menjanjikan, segala sesuatu mungkin yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia nyaman di dalam istana yang megah, istana yang mewah, makanan yang berlimpah, pelayanan yang bagus gitu ya. Mungkin dia memilih untuk nyaman. Dia tidak menolak segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia memilih untuk menolak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia memilih untuk tetap menjaga kekudusan hidupnya di tengah-tengah kemewahan, tawaran, kenyamanan yang dia miliki. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu Saudara, memilih untuk mengambil keputusan beribadah pada hari ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan. Ketika kita meringankan langkah kita mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini, itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Tuhan akan perhitungkan, Tuhan akan mencatat di dalam kerajaan surga. Bahkan Tuhan di sini di ayat 9 selanjutnya dikatakan bahwa si Daniel Daniel mengatakan bahwa dia menetapkan untuk tidak memilih, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam istana tersebut ya, di dalam ayat 9 ya. Ya. Oke, ayat 9. 9, di situ ayat 9 mengatakan maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi di situ ada nilai tersendiri daripada Daniel yang menunjukkan karakternya ya, menunjukkan karakternya yang tidak bercela sehingga dia mendapatkan kasih dan sayang daripada para pemimpin. Itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Daniel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita memutuskan untuk menghususkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk tetap di dalam hadirat Tuhan, untuk kita tetap mengikuti peribadatan yang ada, dan kita tetap menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, maka percayalah akan banyak orang di sekitar kita yang melihat dan akan mengasihi kita, mempedulikan kita karena Tuhan yang menggerakkan. Ya, seperti tadi kesaksian Oma Damaria diperkatakan bahwa sungguh menjalani hari-hari hidupnya sangat berat. Tetapi ketika Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan meluangkan segala sesuatu, akhirnya Tuhan pulihkan.
Jadi tidak ada hal yang sangat berat di dalam kehidupan kita kalau kita berada di dalam dekat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terlalu sulit di dalam kehidupan kita kalau Tuhan yang ikut campur di dalam kehidupan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita tidak berjalan di dalam padang gurun. Kita tidak akan pernah jalan di dalam kekeringan. Kita tidak akan pernah berjalan di atas kerikil sendirian. Kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk tersesat. Tetapi ketika kita selalu berseru kepada Tuhan, ketika kita selalu memegang janji Tuhan, percayalah Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan selalu menopang kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tanpa kita pikirkan, tanpa kita harapkan, Tuhan akan menunjukkan kasih dan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah percaya dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita kembali, kita jangan pernah lari daripada Tuhan. Jangan pernah kita mengingkar janji untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Mari kita tetapkan langkah kita, tetapkan iman kita untuk tetap setia, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita. Maka Tuhan senantiasa akan menolong dan melindungi kita sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian